Salam Amang Inang dan saudara-saudara Jemaat HKBP Resort Sutoyo yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat. Marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini seperti yang tertulis dalam Almanak HKBP diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam bahasa daerah dikatakan, najat donian tutu tahini rohamuna do pakau. Alai nadinggat do hapatean ni dibahet di bata patupahon songon nani damuna sadarion laho panguluhon bangso nabulun. Demikian isi firman Tuhan hari ini. Jemaat HKBP Resort Sutoyo yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai manusia biasa tentunya kita menginginkan agar dalam menjalani waktu selama hidup kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat, dicukupkan, dan happy. Paling tidak kita tidak punya musuh atau tidak ada yang memusuhi kita. Harapan setiap waktu yang dijalani semua akan menjadi sahabat yang selalu mengerti dan memahami keadaan atau kondisi kita. Namun, seperti itukah yang kita hadapi dalam hidup ini? Hidup kita tidak seindah yang kita bayangkan atau angankan. Kadang sulit, kadang mudah. Kadang sakit, kadang sehat, kadang gagal, kadang berhasil, kadang senang, kadang kecewa, dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah atau sering mengatakan bahwa sesuatu yang kita harapkan yang datang atau kita terima justru yang sebaliknya. Namun perlulah untuk kita koreksi, mengapa perasaan atau pemikiran itu yang muncul di benak kita saat kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa saja masalahnya bukan terletak di orang lain atau di masalah tersebut yang kita sebut sebagai sumber masalah. Bisa saja masalahnya ada dalam diri kita, dalam pikiran kita atau mindset kita, atau pada kemampuan kita mengelola pergumulan yang ada. Sesakit apapun fitnahan itu, sehingga kita terluka dan hampir frustasi, itu tergantung kita bagaimana menyikapinya. Jemaat Tuhan yang baik, iman kekristenan mengajarkan bagaimana kita untuk berkemampuan menghadapi pergumulan hidup yang mengganggu kita. Selain ada istilah intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient, creativity quotient, religious quotient, ada istilah adversity quotient. Semua ini berbicara tentang kecerdasan menyikapi, memanfaatkan, mengelola, dan menyadari situasi dan keadaan agar ke depan lebih baik. Adversity quotient adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk menghadapi serta mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Adversity quotient adalah ketahanan atau daya tahan seseorang ketika menghadapi masalah. Inilah yang dihidupi Yusuf ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya. Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang cukup dramatis. Penderitaan demi penderitaan harus dia alami sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya. Jika orang lain melakukan kejahatan, mungkin kita bisa saja memakluminya. Tetapi tindakan ini dilakukan oleh saudara Yusuf sendiri. Ini sungguh menyakitkan. Jika kita berada di posisi Yusuf, kita tidak bisa menerima hal itu dan akan membalas sakit hati atau dendam kepada mereka. Namun, itu tidak dilakukan Yusuf. Ia mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kelam yang terjadi
di masa lalunya. Karena imannya, dia memiliki adversity quotient yang mumpuni. Yusuf sadar bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang dijanjikan Tuhan, yang kesemuanya mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya, sehingga ia pun dapat berkata, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Amanginang dan saudara-saudaraku yang diberkati, masa depan kita bukan ada di tangan manusia, tetapi ada di tangan Allah. Sehebat dan serapih apapun rancangan manusia untuk menghancurkan hidup kita, bukan itu penentunya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu kata firman Tuhan. So, tetaplah bertahan dalam hidup saat kita menghadapi persoalan yang kadang tidak masuk akal. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagimu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang membuatku semangat untuk menjalani hidup yang Engkau telah sediakan. Aku percaya atas rancangan-Mu yang melebihi dari rancangan apapun di dunia ini. Ya Tuhan, ajari aku untuk tetap setia dan hidup seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Selamat beraktivitas, tetap 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi kita kepada orang lain. Yakinlah Tuhan menyertai kita. Horas!